Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum melanjutkan video ini, kami harap untuk dapat mensubscribe channel Kapal Pendidikan. Baik, adik-adik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang subtema 3 pada tema 3 kelas 5, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Lalu pada pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah isi dan keunggulan iklan elektronik. Nah, iklan itu merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Nah, iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati beberapa hal ini. Yang pertama, informasi yang disampaikan dalam iklan, baik berupa suara maupun gambar. Kemudian yang kedua, isi iklan. Jika menawarkan produk, perhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. Kemudian yang ketiga, hal yang membuat iklan tersebut menarik, gaya atau ucapan tokoh dalam iklan. Nah, adik-adik, dalam pembelajaran 1, muatan IPA itu membahas tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, gangguan pencernaan manusia dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Nah, mulut. Mulut ini berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyebaran sari-sari makanan. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Kemudian anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Nah, adik-adik, beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan, antara lain kurangnya asupan makanan yang berserat. Kemudian, fungsi makanan yang berserat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan. Saya ulang, melancarkan pembuangan kotoran dalam tubuh. Nah, kemudian pola makanan yang tidak teratur, ini jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Jadi ketika kita pola makanan tidak teratur, maka asam lambung itu akan keluar sesuai dengan jam yang biasa kita makan. Maka ketika kita tidak makan, maka asam lambung dapat mengikis dinding lambung yang menyebabkan nyeri. Nah, kemudian makanan dan minuman yang tidak bersih. Ini merupakan faktor penyebab gangguan sistem pencernaan manusia. Nah, bakteri dan virus yang masuk melalui makanan dan minuman yang kurang bersih akan menginfeksi sistem pencernaan sehingga dapat memunculkan penyakit diare atau kolera. Nah, adik-adik, pada pembelajaran 2, kita membahas tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Nah, menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Nah, iklan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk menarik tersebut biasanya adalah pengiklan menyebutkan keunggulan produk yang ada di dalam iklan tersebut. Nah, kata kunci dalam merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Untuk dapat menentukan kata kunci, kita perlu memahami
dengan baik informasi tentang produk atau yang disampaikan. Nah, jadi yang terpenting adalah kata kunci dari iklan tersebut apa. Sehingga misalkan kata kuncinya adalah sehat, keunggulannya, murah, itu merupakan kata kunci. Nah, kemudian pada pembelajaran 2, makanan sehat sebagai makanan sehat bagi sistem pencernaan. Nah, selain menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, makanan juga harus mengandung gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan. Nah, yang pertama buah-buahan, kemudian ada sayur-sayuran, kemudian ada biji-bijian. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Ini muatan SPDP. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Merupakan contoh batik. Nah, batik kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Malam ini merupakan alat untuk membatik, bukan berarti malamnya kita. Nah, adik-adik, pada pembelajaran 3, muatan IPS, kita berbicara tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, contohnya adalah dukungan terhadap pembangunan sosial adalah membeli produk dalam negeri. Kenapa membeli produk dalam negeri itu penting? Artinya apa? Ketika setiap orang Indonesia memproduksi, nah kemudian kita menghargai produk orang lain dan membelinya, maka orang pun juga sama akan membeli produk kita, maka menjadi sebuah kekuatan nasional. Nah, pada pembelajaran 3 muatan PPKN, ini berbicara tentang keragaman di Indonesia. Nah, ternyata Indonesia beragam ya adik-adik. Nah, keragaman Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman menimbulkan perbedaan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap setuju. Nah, keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam organisasi. Tujuan organisasi menjadi pemersatu antara anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Masih pada pembelajaran 3, pada muatan bahasa Indonesia, kita membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan. Nah, unsur-unsur sebuah iklan terdiri dari judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Nah, seperti pada iklan yang ditampilkan di hadapan adik-adik. Susu sehat, susu murni tanpa pengawin. Ayo, minumlah susu sehat. Rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otakmu cerdas. Diproduksi oleh PT Segar, Sehat Segar. Nah, yang perlu diperhatikan dalam iklan pada media elektronik, kita memperhatikan unsur-unsur iklan. Kemudian berkaitan dengan judul, visual yang menarik. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, naskah kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan masyarakat dan memiliki daya tarik yang kuat. Jadi, ketika ada hal-hal yang menarik, yang viral, itu bisa dijadikan sebagai unsur iklan dalam naskah. Kemudian sketsa gambar. Nah, berdasarkan naskah yang kita buat, kita harus mampu membuat sketsa gambar. Atau kalau misalkan syuting atau video, itu yang dilihat adalah tokoh-tokoh yang ada di sana. Tokoh-tokoh yang memainkan peranan dalam iklan tersebut. Tetapi ketika ini merupakan media
elektronik yang bersifatnya masih bisa dibagikan melalui WhatsApp atau sebagainya, atau menggunakan naskah menggunakan print, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menyajikan gambar-gambar yang menarik. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang perlu diperhatikan dalam iklan pada media elektronik adalah mempersiapkan pemeran dengan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah. Pada pembelajaran 4, keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Nah, Indonesia ini kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Contoh manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia: menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai identitas bangsa di mata internasional, kemudian mampu memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional, kemudian sebagai sumber pengetahuan dunia. Adik-adik, kemudian kita bicara tentang muatan bahasa Indonesia, membuat rancangan iklan. Nah, iklan yang menarik akan mempengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Nah, untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan kita buat, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah tersebut. Kita buat menggunakan storyboard atau rancangan gambar-gambar tersebut berkaitan dengan hal yang ingin kita sampaikan di dalam iklan tersebut. Kemudian pada pembelajaran 5, muatan IPA, kita bicara tentang penyakit pada organ pencernaan. Nah, penyakit yang menyerang organ pencernaan seperti MAH, ulkus, dan kolik menyerang lambung. Diare, sembelit, itu menyerang usus halus ataupun usus besar. Penyebab penyakit organ pencernaan adalah bakteri, virus, dan kekurangan serat dan vitamin. Nah, kemudian pada pembelajaran 5 kita akan berbicara tentang membuat iklan berdasarkan rancang yang telah dibuat. Nah, langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam membuat iklan adik-adik pada media elektronik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai dengan naskah yang dibuat, menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah, berlatih sesuai naskah yang telah dibuat. Tujuan dari setiap iklan adalah untuk dapat mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Ciri-ciri seni batik. Ciri-ciri seni batik tradisional adalah corak memiliki makna simbolik, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, dan borang dan barong. Warna cenderung gelap, hitam, coklat, kehitaman atau putih. Kemudian motif barik merupakan ciri khas dari daerah asal. Ciri-ciri batik modern. Coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Warna cenderung bebas, biru, merah, atau ungu. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Artinya ketika ada batik-batik yang modern, itu kita tidak bisa lagi mengidentifikasi apakah itu merupakan dari batik ciri khas daerah masing-masing. Batik tradisional ini adalah batik modern. Teknik pembuatan batik yang pertama adalah teknik tulis, teknik cap, teknik sablon, atau teknik cetak. Nah, teknik tulis ini artinya seseorang melukis menggunakan malam. Kemudian teknik cap berarti seperti stempel yang ditempelkan dulu pada warna, kemudian dicap pada baju. Kemudian secara modern pada saat ini sudah dibuat banyak batik-batik dengan teknik cetak atau sablon. Pada pembelajaran 6,
muatan bahasa Indonesia, kita memperagakan iklan yang telah dibuat. Nah, adik-adik, hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan, yang pertama adalah iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Kemudian membuat perhitungan biaya yang teliti. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menampilkan iklan di depan kelas ya adik-adik. Pertama, menampilkan dengan percaya diri, menggunakan suara yang jelas, memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan, menghasilkan dialog, menghafalkan dialog dan peran sesuai dengan sketsa, gambar, dan naskah yang telah dibuat. Jadi adik-adik, pada pelajaran 6 pada muatan PPKN, kita bicara tentang perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Nah, jadi manfaat keragaman dalam kelompok dalam dapat saling bertukar pendapat, kita belajar bertoleransi, kita mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Macam-macam motif batik Nusantara. Pada kita akan membahasnya kembali pada pembelajaran 6. Ini adalah batik Aceh, kemudian ini adalah batik Jakarta, kemudian ini adalah batik Cirebon, kemudian ini adalah batik Riau. Bagaimana dengan batik-batik berasal dari daerah adik-adik? Ini batik Solo, ini batik Jakarta, batik Pekalongan, dan ini adalah batik Tegal.